Kabar itu datang layaknya saat saya menunggu ide. Begitu saja tanpa ada tanda-tanda. Atau saya yang kurang peka melihat tanda itu? Tidak tahu apa yang dipikirkan suamiku. Di antara semua wanita cantik yang ada di sekitarnya, dia memilih editorku. Sahabatku sejak bangku kuliah. Apa yang ada di pikirannya? Apa dia gak pernah mendengar ada yang namanya kondom? Semua lelaki di dunia ini sama saja. Mereka digerakkan oleh otak bawah daripada otak atas. Beb, mengenai acara besok, ada beberapa perubahan sedikit sih. Kan besok Bu Menteri mau datang. Jadi ada beberapa protokoler yang harus kamu ikutin. Aku sudah koordinasi sama pihak televisi. Naskahnya udah kamu tulis kan semua? Beb, Ambar, kamu masih marah ya? Beb, Beb,
아, 죄송해요. 난바 스테이션 어디예요? 난바 스테이션 어디예요? I don't speak your language, sorry. 아, 죄송해요. Udah lolos. Udah? Sendirian? Indonesia? Jakarta? Kamu Kok kebetulan? Kenapa sendirian? karena emang sendirian. Kamu Cowok sendiri? Kamu duluan? Masih ketemu cowok tadi? Udah enggak? Kalian nggak kenal kan? Tas kamu gimana? Ketemu? Belum. Udah lapor? Belum juga. Gampang lah. Dari tadi udah jalan kemana aja? Yang deket-deket aja, sekitar sini. Kamu? Ya, kurang lebih sama. Lihat toko-toko kecil. Oh iya. Kamu kenapa pergi ke Jepang? Karena dari brosur yang aku lihat. Kenapa? Yakin cuman karena brosur? Iya. Cepet banget kamu ambil keputusan. Hidup itu cuma sekali. Kenapa kamu harus terbelenggu sama hal-hal yang gak mau kamu lakukan? Atau mungkin emang udah waktunya untuk rehat sejenak? Bisa jadi rehat sejenak. Di depan masih sore. Aku kayaknya masih mau lanjut jalan deh. Kamu mau ikut atau mau tetap di sini aja? Boleh? Mau ikut? Aku ikut. Yuk. Semuanya adalah anugerah.
udara, air, musim, darah. Semua kata-kata yang tertulis di buku saya tidak pernah saya pikirkan. Semua adalah anugerah. Tugas saya hanyalah menuangkan apa yang dianugerahkan kepada saya. Jari-jari saya menari di atas keyboard. Saya mematikan pikiran saya, berserah kepada anugerah. Kamu tunggu di sini, aku ke dalam. Kamu udah pernah kesini ya? Sorry, aku boleh minta waktunya dulu 10 menit untuk sendiri. Nanti setelah itu kamu boleh nyusul. Ya udah, Aku titip dulu ya. nggak mau dibawa aja.
Bagus juga tempatnya. Sini. Nih tehnya. Mau tahu sesuatu nggak? Tadi pas kamu naik, aku pikir itu punya aku. Jadi aku minum. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi enak sih, mencoba nggak? Ini yang roasted latte. Hati-hati. Agak licin. Aku mau cari penginapan dulu di dekat sini. Penginapan? Mau nginep sini? Cepet banget. Masih sore kali. Jalan-jalan aja bentar lagi. Kalau kamu mau duluan nggak apa? Ya udah deh, aku ikutin kamu aja. Oke. Kamu udah sering jalan lewat rute ini? Lumayan. Medannya nggak terlalu berat. Terus pemandangannya juga oke. Emangnya dulu kamu pernah kerja sama perusahaan Jepang? Dulu iya. Cuman beberapa tahun sekarang ini sih aku nganggur aja. Susah ya sekarang cari kerja? Susahnya sih enggak. Cuma kalau kasus akunya aja yang malas cari kerja. Oh, kamu kesini pertama kali ke Jepang? Atau udah pernah sebelumnya? Pernah. Kita langsung jalan lagi yuk. Oh, boleh. Taruh tas itu dulu aja. Aku kesana dulu sebentar ya.
Kamu nggak apa-apa? Kamu bisa minum juga. Masih mau denger cerita lanjutan yang tadi? Boleh. Rumah itu terlalu besar kalau buat ditinggalin pasangan itu. Kadang aku heran sih, kenapa orang itu suka punya rumah gede-gede, padahal kalau tinggalnya cuma berdua, sepertiga atau setengahnya juga cukup. Kalau soal suami itu, Gimana sama dia? satu hari aku lagi masuk ke ruang kerjanya dan dia masuk juga. Dia ngeliat kamu. Terus? Dia ngelapor polisi. Dia cuma nanya, kenapa aku ada di sana? Kamu beruntung. Tapi semenjak kejadian itu, kamu nggak pernah ke rumah itu lagi kan? Semenjak kejadian itu, tiap kali aku pergi ke sana, aku nggak pernah nyelundup lagi. Aku sering ke sana, dengerin suaminya bercerita. Mungkin lebih tepatnya aku yang denger dia cerita. Apa aja yang kalian bicarakan? Cerita hidupnya, kerjaannya juga, cerita istrinya. Rin suaminya bercerita pertama kali dia ketemu istrinya awal mereka menikah. Ini keluarga mereka itu harmonis banget. Awal-awal pernikahan itu semuanya rasanya kayak surga. Suaminya itu sayang banget sama istri itu. Semua yang dilakukan suaminya, ya itu buat istrinya. Tapi entah kenapa, kayaknya istrinya nggak ngerasain sebaliknya. Istrinya kerja apa? Istrinya, dia aktris kan? Beneran? Terkenal? Kamu malah kenal sama dia. Jadi udah seberapa jauh hubungan kamu sama dia? Maksud kamu, apa kita berdua pernah berhubungan seks? Aku ngandung anak dari pria itu.
Dia belum tahu. Aku juga nggak tahu mau kasih tahu atau enggak. Sampai sekarang kamu masih berhubungan sama dia? Entah. Makanya itu aku pergi ke sini. Pergi keluar. Moga-moga aja ntar dapat keputusan. Mau gimana? Seberapa jauh pun kamu pergi, seberapapun besar harapan kamu untuk nyari jawaban, itu nggak akan berpengaruh. Kamu akan tetap jadi diri kamu. Pasti udah ada keputusan yang kamu ambil. Yang kamu cari cuma pembenaran dan waktu. Waktu selama mungkin untuk mencari keputusan. So tahu. Kenapa kamu nggak ikut naik ke atas tadi? Aku takut ketinggian. Enggak. Udah dapet inspirasi? Kita cari minum yuk. Kan kamu belum menyelesaikan ceritamu tadi. Mana enaknya ya? Bagus di sana. Yaudah, boleh.
Nih Put, Thank you ya. yuk thank you juga udah dibeliin. Sama-sama. Gimana kabar lu? Gitulah Put, Gitu Nggak. gimana? Pentas kemarin batal. semua gara-gara PSBB jadi ya udahlah. Maksudnya tuh batal dalam arti bener-bener nggak akan jadi jalan atau ditunda? Maksudnya ya kan kayak ada beberapa proyek kan yang sebenarnya gue kayak ditunda jadi tahun depan. Lu gimana? Mayoritas batal karena momentumnya ya tahun ini. Itu dari pihak sponsornya yang ngomong. Pihak sponsornya, Penyelenggaranya juga mau. Iya. Termasuk cashnya. iya. Akhirnya ya udah, kalau begitu batal. Terus yang lu lakuin selama liburan apa? Nggak liburan sih, PSBB. Bisa tidur, istirahat. Tidur, istirahat, stres, pusing, harus bayar cicilan. Lo tahu kan rumah gua? Ini baru cicilan tahun kedua. Masih ada 9 tahun lagi. Tapi masih ada sisa di tabungan dong, Des, buat hidup. Masa nggak ada sama sekali? Kan kemarin kita project banyak banget. Ada. Tapi kan nyokap gue juga sakit. Kemarin baru keluar dari rumah sakit. Emang nggak pakai BPJS? Pakai. Cuma BPJS tuh ya seberapa sih bisa covernya? Sedangkan penyakit nyokap gue ya nggak di cover semuanya sama BPJS. Terus lo nggak ada rencana ke depannya mau ngapain gitu? Maksudnya kayak mau bikin karya apa gitu? Kemarin sih ada yang nawarin mau bikin apa nih? Kita asik-asikan yuk. Cuma kalau nggak ada duitnya susah juga Put. Apalagi kan sekarang nyokap gue juga butuh biaya. Gue juga butuh biaya. Kita mau makan pakai apa? Kemarin tuh sebenarnya gue nelfon lu, itu tuh mau ngajakin bikin project virtual. Cuman karena tadi lu udah ngomong kalau nggak ada duitnya susah, gue juga bingung. Karena kan tujuannya bikin project virtual itu kan sebenarnya untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai seniman. Biar menunjukkan bahwa kita masih ada nih, masih hidup, masih bisa berkarya, mengatasi keadaan. Ya kalau nggak ada duitnya ya pasti, karena kan sulit juga sponsor buat ngebiayain kita kan. Mereka aja ngurangin pegawai. Ya pasti belum ada duitnya, tapi kan atas berkarya terus, Des. Bisa buat contoh, bisa kita jual juga nanti ke sponsor mungkin setelah agak lebih membaik. Jadi gini nih Put nih. Coba ya, sekarang gue tanya, teater tuh apa sih? Iya, seni di atas panggung. Kalau misalkan seni di atas panggung lo pindahin ke virtual, jadi di atas panggung nggak? Tapi kan lu nggak harus di teater terus kan, Des. Teater kan berkembang, ada seni perannya. Iya, tapi kan gini. Pemeranannya kan bisa kita ganti. Gini. Seni pertunjukan itu adalah seni lakon yang lu mainin di atas panggung. Kalau nggak ada panggungnya, nggak akan jadi seni teater. Itu kan arti harafiahnya. Tapi kan lu bisa mentranslate itu menjadi hal yang lain kan. Masih ada seni pemeranannya maksud gue. Dan di depan kamera jadi virtual itu juga tetap seni pemeranan. Seni perannya iya, tapi gue nggak bisa bilang itu jadi teater. Sedangkan gue kan lu tahu sendiri, gue terkenal dengan si Nandes yang anak teater. Sekarang coba lu bayangin kalau misalnya tukang bakso, lu suruh jualan cilok. Apakah dia jadi tukang bakso? Enggak kan, jadi tukang cilok. Nah kalau misalnya gue main teater, terus sekarang gue disuruh bikin virtual, apakah gue akan jadi orang teater lagi? Tapi kan bakso juga berkembang, tukang bakso. Ada bakso aci, bahan dasarnya sama. Kenapa lu nggak kayak gitu? Sama aja kan sebenarnya. Nggak bisa gitu, Put. Jatuhnya kalau lu udah fokus sama satu hal, lu harus fokus sama itu. Itu gue mau fokus ke teater. Kalau virtual gitu bukan jalan gue lah. Iya, tapi kan sekarang memang keadaannya nggak bisa. At least kita tetap harus survive kan. Nah itu. Nah, gue punya project nih sebenarnya.
Lu tau gak sekolah yang ada di Meruya yang lambangnya warna hijau? Iya, tahu. Nah, itu kemarin dia nawarin gue lagi. Lu mau ikut join gak sama gue? Nih gue yakin kalau yang ini pasti ada duitnya. Dan kemarin gue sempet masuk ke project itu dan duitnya gede. Lu mau ikutan gak? Iya, tapi tetap aja bakal virtual kan? Anaknya aja kagak boleh sekolah. Gimana dia mau pentas di panggung, Bapak? Bisa gue akalin kalau misalkan kita pentas di panggungnya itu live, tapi kita shootnya live juga. Gimana? Iya, anaknya yang terlibat ratusan. Lu mau karantina anaknya berapa lama, Pak? Tapi tetap pokoknya gue mau kalau misalkan mereka itu ada di panggung. Karena kan kita teater nih ya. Jadi kita seni pertunjukan panggung. Pokoknya harus ada di panggung. Nih, intinya tuh begitu pemulihan sih. PSBB di bidang seni itu kita memang paling akhir dan itu yang harus kita terima. Kita selalu melibatkan banyak orang. Lu pikir aja di atas panggung, pemain, kru, lighting, sound, musik, belum nari, belum make up, belum kostum, belum kita yang ngedirect, belum SM. Mau berapa orang? Lu mau libatin anak 10 anak, ya mereka nggak ada yang nonton dong kalau sekolah. Kalau sekolah kan orang yang banyak. Kemarin kan kita sempat dapet itu tuh, edaran dari pemerintah suruh ngisi. Lu dapet nggak? Dapet. Lu ngisi nggak? Gue ngisi. Dikasih nggak? Enggak. Kalau gue nggak salah ya, menurut mereka itu gue kurang produktif. Sekarang coba lu pikirin, gue kurang produktif apa? 1 tahun gue bisa bikin 5-6 pementasan. Meskipun skalanya ya kecil-kecil sih. Masalahnya lu udah terdaftar belum di pemerintah? BPJS lu udah, BPJS ketenaga kerjaan lu udah terdaftar belum? Sekarang, kan mereka berandaskan itu. Sekarang gini Put, gue freelancer nih. Kan gue agak beda nih ya sama lu ya. Kalau lu kan bisnis, lu juga di teater. Kalau di bisnis kan jelas nih, lu mau bikin apa? Kalau gue kan freelance, jadi gue berdasarkan project. Kalau misalkan gue nggak ada project, ya berarti gue nggak ada pendapatan. Haruskah gue masih harus bayar BPJS itu? Enggak gak sih? Ya harus lah. At least kalau udah dapet kayak gini-gini kan lo masih tetap dapat bantuan. Lagi kan itu juga nggak mahal. Lagi pula nih ya, tujuan kita sama-sama kan bikin teater ini bisa jadi industri. Kalau lo menganggap ini bukan bisnis, lo menganggap ini apa? Industri, kalau menghasilkan. Kalau misalkan nggak menghasilkan, ya buat gue nggak industri dong. Balik aja ke kita zaman dulu waktu zaman kuliah. Sama-sama nggak menghasilkan, tapi kita sama-sama seneng. Beda Put, beda. Yang ngerintis dari awal lagi, apalah susahnya? Gini, sekarang gue tanya, sejauh apa pemerintah bisa fokus sama teater, sama kita? Ya memang dari dulu juga nggak pernah fokus kan? Buktinya gedung-gedung dipugar. Mereka udah gak fokus sama kita. Harga gedung mahal? Betul, harga gedung mahal. Sekarang kita yang gak bisa bayar gedung. Menurut lu, bisa gak kita bikin pementasan kalau gedungnya mahal? Iya, kita nggak bisa bikin pementasan, bener. Kalau nggak punya sponsor. Tapi gimana caranya sponsor mau sponsorin kita di masa pandemi kalau lu nggak punya karya yang jadiin contoh? Lu dulu ngerintis karena lu udah punya hasil contohnya kan waktu kita kuliah bikin berkali-kali. Dulu. Project yang nggak surplus, nggak ada duitnya, Put. Iya, sekarang kita mesti ngerintis itu dari awal lagi karena kan keadaannya memang kayak gitu. Lu mau nunggu sampai kapan? Mau menengadahkan tangan, minta dikasihanin? Harusnya sih pemerintah bisa mikir ya. Harusnya kalau pemerintah mau fokus sama kita. Lu tuh bagian kecil, yang lain bagian gede. Berapa banyak karyawan yang dirumahkan? Berapa banyak karyawan yang dirumahkan? Berapa banyak orang-orang yang kayak gue itu nggak dapat sama sekali. Gue juga nggak dapat sama sekali, sama. Tapi kan enaknya lu pasti punya bisnis. Nah, kalau nggak lakukan hal yang sama. Gue coba kok Put, cuma. Padahal basic kerjaan kita banyakan elu loh, dan selalu elu yang lebih pegang banyak hal. Kenapa lu nggak coba melakukan hal itu? Di maintain duitnya. Karena kebiasaan kita nih, selesai latihan, nongkrong, hangout. Nah, habis duitnya di situ deh. Kalau gua kan enggak. Gua biasanya pulang balik ngurusin kerjaan yang lain. Minum dulu deh, minum. Capek ngomongin kerjaan. Kita harus beradaptasi. Nggak bisa kita minta sama orang terus. Mau sampai kapan juga.
Gue denger-denger lu sekarang bikin laundry. Iya. Jadi kemarin lu udah bikin hotel kecil-kecilan terus lu bikin laundry. Iyalah. Kan Oh. lumayan, hasilnya kan ke situ. Terus orang-orang yang nginep ke tempat gue juga laundrynya. Itu modalnya nggak gede loh. Dan bisa dirintis dari kecil-kecilan, pakai 1 pegawai aja. Tapi butuh modal kan? Iya butuh modal semua. 2 juta. Buat beli mesin cuci doang? Mahal ya? Nggak mahal lah, kan hasilnya sebanding. Itu kalau dihitung-hitung paling lambat 3 bulan udah surplus kok. Maksudnya udah balik modal. Bayangin aja, nanti kan kita pentas. Ada kostum. Kostumnya nggak di tempat kita juga. Daripada kita bayar ke orang lain, duitnya ke kita-kita lagi. Iya sih. Apa gue join di lu aja? Boleh buka cabang. Menarik. Lu tau gak? Nih kemarin gue ada project juga. Gue udah ngajuin naskah Terus, berkali-kali. terus, Gue udah susun pakai skema Hudson terus. sesuai dengan yang dia mau. Tapi nggak ada hasilnya. Sponsornya nggak dapat. Ya gitulah. Kan gue udah bilang, situasinya memang lagi sulit. Mereka aja ngurangin pegawai. Apalagi bayarin kita hura-hura, nggak mungkin lah. Lagi pula, kalau kita ngadain pentas nih, siapa yang mau nonton? Siapa juga yang mau beli tiket? Lu kalau bikin pentas, harga tiketnya luar biasa. Gua aja kalau mau nonton mikir-mikir. Iya. Pangsa pasar Anda kelas atas, Pak. Ya udahlah. Pola pikirnya harus suruh ganti. Jangan kayak gitu. Betul pola pikirnya. Kita harus berjuang dari bawah lagi. Nggak bisa memanfaatkan yang udah ada. Situasinya nggak memungkinkan. Berapa pentas lo yang batal? Berapa kerjaan gua yang ke-pending? Yang bahkan belum ada kabar. Lu masih enak, batal ya? Berarti bisa berpikir untuk cari kerja yang lain. Kalau yang ke-pending, duitnya udah masuk. Kru yang udah kerja emang nggak perlu dibayar juga. Ya udahlah. Gua nyebat dulu ya. Filmnya keren nggak? Oke sih, sebagai sebuah tontonan, Mas. Tapi aku tuh udah bosen dengan format cerita 3 babak yang itu aja. Terlalu gampang untuk ditebak ceritanya. Komentarmu itu lucu, mirip juri FFI aja. Pakai drama 3 babak lah, belajar dari mana? Menurut kamu mungkin nggak ya, Mas ya? Film di bioskop Indonesia kita membuat film seperti yang kita tonton tadi. Banyak loh cerita-cerita di masyarakat kita yang bisa diangkat ceritanya. Bukan cuma sekedar cerita-cerita picisan, ataupun cerita-cerita yang menjual mimpi semata. Kalau kamu suka bagian yang mananya, Mas? Film tadi Ya? ada sih di menit yang ke 47 lah kira-kira. Keren tuh menurutku. Menit Bagus. 47? Ya. Coba diinget. Menit ke 47 yang adegan ciuman itu. Iya. Itu kan imajinatif, kreatif dan inspiratif, ya kan? Iya, itu adegan yang aku sangat seneng itu. Walaupun masih ada tapinya sih menurut aku. Tapinya apa? Baru juara 2, Juara satunya? belum yang terbaik gitu. Ada sih juara satunya, masa kamu nggak tahu? Maksud kamu masih ada lagi film yang adegan itunya juara 1? Iya. Film apa? Mau nggak kasih tahu? Boleh? Nah, sini ya. Masih kerenan ciuman kita. Keren kan? Ya ampun, kamu kok centil banget sih, Mas? Nah iyalah, bagiku itu kita tuh yang terbaik untuk hal yang itu. Ya, hidup itu indah kalau kita bisa menatanya dengan indah, yang iya nggak? Ya, Yang
Coba deh lihat tangan. Aku bisa ngeramal loh. Nih, Nah, coba gini lagi. gini, Nah, ini lagi. gini. Nah, kamu tuh penurut deh. Om Pimpa. Yang, kamu ngomong ya. Hmm? Aku mau berterima kasih bahwa kehadiranmu itu membuat aku bahagia. Hidupku jadi penuh warna. Hidupku jadi, ya, indah sekali. Makasih ya sayang ya. Sama-sama, Mas. Iya, aku sayang kamu. Mas, aku mau nanya deh. Apa? Janji kamu buat nikahin aku kapan, Mas? Hubungan kita udah lebih dari 5 tahun loh. Nggak mungkin kan hubungan kita gini-gini aja. Iyalah, sabar dikit dong. Kamu tahu nggak bahwa akhir-akhir ini kan hubunganku sama anakku itu meruncing lagi. Dia nggak pernah dengar nasihat-nasihatku. Dia memaksakan diri untuk tetap berhubungan dengan cowok trondolo itu. Itu yang buat aku pusing. Bagiku, persoalan jodoh itu bukan hanya sekedar cinta. Harus dilihat juga bobot, bibit, bebet. Nah, dia itu siapa? Laki-laki nggak jelas, pekerjaan nggak jelas, terus tiba-tiba mau melamar anakku. Nonsen. Nggak akan ada ceritanya aku berikan restu kepada mereka. Tapi kan anak kamu udah gede, Mas. Udah S2 pula. Dia pasti tahu dong apa yang mau menjadi kata hatinya. Ini Coba sih- deh. Kamu bicara dari hati ke hati sama anak kamu. Biar kalian bisa sama-sama saling memahami, saling mengerti. Ini kan bukan cuma perkara menang atau kalah aja, Mas. Bagiku itu bukan soal S2 atau S3 sih. Ini soal takdir. Bagaimanapun dia ditakdirkan menjadi anakku. Terah bangsawan, terah darah biru. Jadi dalam hidupnya semenjak kecil, aku sudah tanamkan dia untuk mikul dhuwur mendem jeruk. Yang artinya, ya dia harus bisa untuk menjaga adat istiadat leluhur, menjaga kehormatan nenek moyang, dan itu adalah hal prinsip yang tidak bisa dibantahkan ya. Lagi pula kamu coba pikir, siapa sih trondolo yang nggak jelas itu? Aku tanya, kerja di mana? Dia ngaku kerja film. Kerja film, aku pikir ya sutradara, produser, atau apalah yang agak elit dikit gitu. Katanya cuma juru rekam suara-suara yang nggak jelas begitu. Itu kan bagikan cebol, gayuh lintang. Ya. Orang kere yang nggak tahu diri masih mau maksain untuk melamar anak bangsawan seperti anakku. Coba kamu pikir, apakah itu bukan sebuah tindakan yang mempermalukan dan mencoreng mukaku? Jadi sekali lagi, aku sih tegas-tegas saja. Tidak akan pernah aku memberikan izin dan restu kepada mereka. Sabdo Pandito Ratu. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Itu prinsipku. Kamu yakin sama prinsip kamu itu? Yakin? Ya iyalah, aku yakin. Jadi kamu juga harus belajar siapa aku. Aku kalau udah mengatakan ya, ya, tidak, tidak. Dan sampai apapun dia mau menyembah aku kayak apapun, tidak akan pernah memberikan restu untuk anak-anak itu. Jujur ya, Mas. Aku jadi takut dan ragu. Kenapa? Sekarang aku tahu kalau aku bukan siapa-siapa. Buat banyak orang, pekerjaanku mungkin hina dan kotor. Kamu nggak tahu kan siapa aku sesungguhnya? Siapa bapak aku? Siapa ibu aku? Apa pekerjaan mereka? Sekarang aku sadar kalau aku sangat nggak layak untuk seseorang yang berdarah biru seperti kamu. Sebentar toh, kamu tuh ngomong apa? Kita ini kan lagi ngobrol tentang kita.
Lalu kamu bertanya, kapan aku menikahi, wajar dong aku cerita bahwa memang ada persoalan aku dengan anakku. Jadi apa yang kita bicarakan itu, catat nih, itu tidak ada kaitannya dengan kita. Itu beda konteks ya. Jadi kenapa kamu mesti tersinggung? Itu kan menurut kamu. Terus? Kayaknya aku nggak mau lagi melanjutkan hubungan kita deh, Mas. Karena sekarang aku tahu bahwa hubungan kita nggak akan pernah bisa kemana-mana. Turun dulu. Capek. Kita datang ke tempat ini, kita nonton tuh untuk senang-senang, bukan untuk bertengkar. Tiba-tiba aja kamu bicara hal yang seperti ini. Sesuatu yang tidak masuk akal. Pusing aku. Turun dulu. Mau ngomong apaan? Kenapa? Mau ngomong apaan? Nanti aja ngomongnya. Kenapa nanti? Ya nanti aja, aku nggak mau ngomongin di sini. Emang kenapa kalau di sini? Aku haus nih, capek. Gak usah lari ke aus dong. Hah? Kenapa harus aus sih sekarang? Ya tinggal ngomong aja. Kan ini panas, masa aku nggak boleh haus? Iya. Yang tadi kamu pengen omongin, apaan? Ya nanti aja ngomonginnya, Dam. Kan kamu juga lagi kerja, kan? Udah beres kok. Tinggal ngomong aja kok. Ya udah ntar aja. Malu didengerin orang-orang. Lagian jauh tuh pokoknya. Kamu nih ya. Ya, tinggal ngomong apa yang ngeganggu di hati. Udah. Jadi deh kita ngomongin di kosan kamu aja.
Mbak. Mbak, handphonenya ketinggalan, Mbak. Udah mau tutup ya? Boleh minta bilnya? Maaf, nama Mbak Ambar ya? Iya. Penulis? Saya penggemar berat tulisan Mbak. Gak usah pakai Mbak, nama aja cukup. Oke, nama aja cukup. Boleh minta tanda tangan? Oh ya, pulpen. Sebentar. Ini. Lagi nulis novel baru ya? Saya lihat dari tadi siang sibuk banget kayaknya nulis. Sampai nggak berani ganggu. Makanya nggak berani minta tanda tangan tadi. Baru sekarang deh. Baru ya kerja di sini? Oh, saya salah satu owner di sini. Udah sering kesini? Ya lumayan. Oh, owner. Sebelumnya nggak pernah kelihatan. Oh, ya. Kenapa suka tulisan saya? Kenapa ya? Setiap saya baca tulisan kamu seperti sedang menyelami pikiran manusia. Lebih dalam, tapi rasanya realistis. Sebelumnya, setiap menulis, kamu melakukan riset atau observasi gitu? Saya tidak tertarik membahas tulisan saya. Buat saya cukup mendengarkan alasan kenapa pembaca suka. Karena makna dan isi dari tulisan saya hidup dari interpretasi pembaca masing-masing. Oke. Boleh nanya hal yang lebih personal? Apa tujuan kamu menulis? Maksud kamu? Ya, semua orang pasti punya tujuan untuk melakukan sesuatu kan. Sama nih kayak saya membuat kafe ini karena tujuan saya nggak mau kerja di kantoran dan ingin dapat sesuatu yang lebih dari sekedar gaji. Memang perlu ya? Saya nggak punya tujuan dalam menulis. Apa yang saya tulis datang begitu saja. Saya menunggu anugerah dan menuliskannya. Itu aja. Dengan cara itu, karyamu jadi bestseller, ya kan? Saya menulis untuk diri saya sendiri. Saya nggak pernah berharap orang akan suka atau mengerti tulisan saya. Ya, kamu tuh lebih menggunakan intuisi dan perasaan daripada logika. Seni memang misterius. Hidup yang misterius. Lebih baik tidak menggunakan logika daripada kehilangan rasa. Charlotte Brontë. Ternyata kamu memang suka baca ya? Iya, beberapa novel dan puisinya saya suka. Kau suka karya yang mana? Violet. Violet. Saya masih bisa pesan makan? Oh, sebenarnya kita udah tutup dari tadi.
Udah setengah jam sih sebenarnya udah tutup. Cuman karena tadi saya lihat kamu masih sibuk nulis, jadi ya kita tunggu aja sampai selesai. Gitu. Dan kayaknya sih cuman tinggal kasir doang ya Mbak ya? Iya, harusnya ntar lagi pulang ya Mbak. Gitu. Sorry, jadi kemalaman beres-beresnya. Nggak apa-apa kali, santai aja. Mau dipesenin makan? GoFood? Gak usah, saya nanti cari di luar aja. Nggak apa-apa. Udah malam, udah larut juga. Anggap aja ini traktir dari penggemar. It's on me. Oke? Asian atau Western food? Kamu aja yang pilih. Saya nggak pemilih dalam hal makanan. Oke. Oke, dan minum bir nggak? Silakan. Kenapa kamu melakukan semua ini? Maksudnya? Ya, traktir makanan, ramah sama saya. Kan tadi saya udah bilang, anggap aja ini traktiran dari penggemar. Menurut kamu, aku menarik? Iya, kamu memang menarik. Kenapa aku menarik buat kamu? Apa ya? Gak usah terlalu keras berpikir gitu. Ya kamu anggap aku menarik karena aku menarik waktu kamu ngeliat aku pertama kali. Paras aku, fisikku cocok dengan selera kamu, makanya menarik. Alasan lainnya cuma dibuat-buat aja. Ya, itu pemikiran yang menarik. Otak kita kan bekerjanya bukan melihat sesuatu, kemudian mempertimbangkan banyak hal, baru memutuskan suka atau enggak. Terbalik, kita senang duluan, alasannya kita cari belakangan. Oke, jadi kita lebih menggunakan rasional kita kan ketika mau menilai sesuatu, iya nggak? Otak rasional itu terlalu overrated. Kenyataannya, belum lama ini manusia mengenal soal rasional. Oke. Cheers to emotion.
Aduh. Kamu kenapa ninggalin aku? Aku nggak lihat kamu waktu aku turun dari atas. Bohong. Aku nungguin kamu kok dari sore sampai tempatnya tutup, kamu nggak ada. Tunggu. Atas kamu. Kamu ketemu. Makasih.